Halo, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita, usia saya 36 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga, itu pekerjaan utama saya, tapi saya saat ini juga sedang menggeluti wirausaha di bidang kreatif, yaitu pembuatan boneka. Saya seorang ibu rumah tangga dengan anak 2 dan seorang suami yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Untuk usaha saya yang di bidang kreatif ini, pembuatan boneka, dikenal dengan nama Easyholic. Jadi di situ saya membuat boneka. Pertama saya mulainya itu dengan pembuatan boneka melalui jahit tangan, gitu ya. Tetapi dengan seiring banyaknya permintaan, akhirnya saya mulai membuat boneka dengan menggunakan mesin jahit. Bonekanya itu adalah boneka manusia, bisa dilihat di belakang saya contohnya. Lalu juga saya menerima untuk orderan custom boneka-boneka karakter dari buyer gitu. Motivasinya kenapa saya mulai usaha ini? Pertama karena mungkin saya itu biasa bekerja gitu ya, dan dinamika pekerjaannya itu lumayan tinggi gitu kan, mobilitasnya juga tinggi. Kemudian saya diharuskan untuk berada di rumah mengasuh anak-anak. Jadi karena sudah terbiasa mempunyai penghasilan sendiri, jadinya saya memutar otak gimana caranya supaya saya punya penghasilan, saya punya pekerjaan yang memang sesuai dengan bidang saya atau hobi gitu kan. Nah, saat itu saya mulai iseng-iseng bikin boneka yang tadi saya ceritakan, saya buat dari tangan, jahitan tangan ya. Untuk sementara sih itu tidak ditujukan untuk dijual, tapi hanya untuk anak gitu, karena kebetulan anak saya perempuan, suka boneka, jadinya saya buatkan, ternyata suka, saya diposting di Facebook ketika itu. Lalu banyak teman-teman saya komentar bahwa sebenarnya boneka buatan saya itu layak untuk dijual gitu kan. Jadinya saya coba perbaiki, jahitannya diperbagus lagi, saya jahit dengan menggunakan mesin jahit. Terus dengan kombinasi warna dan motif dari kain untuk dibuat dressnya itu dibikin semenarik mungkin gitu ya. Saya coba membuat itu, saya coba posting di Facebook, ternyata sambutannya lumayan baik. Banyak orderan, jadi ketika itu saya bilangnya rezeki bulan Ramadan ya, karena ketika itu saya mulainya di bulan Ramadan dan kebetulan dapat orderan di bulan Ramadan cukup banyak gitu kan. Itu tahun 2017 itu, jadi saya waktu itu excited banget gitu ya, wah alhamdulillah nih dapat orderan banyak gitu ya. Jadi semenjak itu saya mulai produksi, yang awalnya saya produksi sendiri, akhirnya saya bisa mengajak tetangga gitu kan. 2 orang saya ajak, tentunya dengan pekerjaan yang berbeda-beda, yang satu membuat pola, yang satu lagi untuk membuat baju ya. Dan lumayan bisa membantu perekonomian mereka juga walaupun tidak besar saat itu gitu ya, tapi itu permulaan yang sangat bagus sekali untuk saya gitu. Jadi semenjak itu saya untuk produksi terus menerus, dan tentu saja namanya wirausaha pasti ada kendalanya, pasti ada bosennya, pasti ada penjualannya bagus, ada juga penjualannya turun gitu ya. Gimana cara mensiasatinya waktu itu? Saya coba untuk membuat produk yang baru, yaitu bunga. Nah, setiap produk itu kan pasti harus ada nilai uniknya gitu kan. Waktu itu bunga yang saya buat itu kebetulan memanfaatkan limbah sampah gitu kan. Jadi dari sampah-sampah kayak ini, bahan dasarnya seperti yang ada di atas saya ini, itu saya buat menggunakan beberapa limbah yang sudah tidak terpakai gitu ya, limbah rumah tangga, yaitu ada botol kaca, kemudian ada krayon-krayon bekas anak selesai gambar yang sudah putus-putus, sudah patah-patah, itu biasanya anak-anak udah nggak mau pakai, itu saya simpan. Kemudian saya coba cari informasi melalui internet, bikin apa ya, ternyata ketemulah saya bikin boneka art foam sheet. Art foam sheet itu semacam busa lembaran, cuma busanya memang dia tipis dan itu bisa kita bentuk menjadi bentuk yang kita inginkan melalui proses pemanasan gitu ya. Memang agak ribet, tapi untuk waktu itu saya excited banget untuk memulai itu, karena terus terang saya belum menemukan nih di Indonesia waktu itu ya yang sudah produksi bunga seperti itu gitu kan. Jadinya saya coba membuat banyak, kemudian saya posting, dan alhamdulillah
ada beberapa pameran-pameran yang bisa saya ikutin. Biasanya penjualan saya lumayan dari pameran-pameran itu. Prosesnya ya, kalau untuk pembuatan boneka, tentunya kita harus mempunyai kain yang spesifik, kita harus yang kita butuhkan. Misalnya kita membuat boneka apa ya, seperti di belakang saya ini ada boneka manusia, itu saya menggunakan kain yang bulunya tuh sangat pendek gitu, karena itu cocok untuk dipakai dan menyerupai kulit manusia gitu ya, lebih menyerupai kulit manusia gitu kan, dibandingkan dengan boneka yang bulu seperti ini. Ini karena boneka binatang, jadi saya menggunakan kain bulu yang agak panjang sedikit gitu kan. Nah, pertama setelah kita punyai kain yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tentunya kita bikin pola. Nah, bikin pola dulu. Ya, memang waktu bikin pola ini memang agak sulit ya, apalagi kalau saya yang boneka sekarang berjalan adalah boneka custom yang tentunya melibatkan buyer. Jadi kita harus membuat pola yang nantinya akan jadinya tuh semirip mungkin dengan karakter yang diinginkan gitu kan. Pastinya akan ada bolak-balik revisi pola, itu sudah pasti. Nah, setelah polanya sudah kita buat, lalu nanti kita cetak di atas kain, kemudian kainnya nanti kita potong. Nah, setelah itu baru kita mulai menjahit per part. Jadi misalnya kayak boneka kelinci ini, ada part untuk kuping, ada part untuk tangan, kaki, itu kita mulai jahit dulu per part. Kemudian setelah selesai baru nanti kita gabungkan menjadi satu bagian yang utuh gitu. Nah, ketika menjahit itu tentunya ada bagian-bagian lain juga yang membutuhkan bordir atau membutuhkan print. Itu kita lakukan ketika kita mulai menjahit. Nah, seperti ini ada beberapa bagian tubuh yang memang memerlukan bordir ya, seperti alis atau kumis di sini. Nah, ini kita biasanya sambil jalan jahit sudah mulai berjalan, itu kita bordir juga. Kemudian ini ada celananya. Celana ini kan harus mirip dengan yang diinginkan buyer. Jadinya kita harus print dulu, lalu didesain dulu sesuai dengan karakter aslinya, kemudian baru kita print dan kita potong, kita jahit begitu. Nah, setelah dijahit nanti tentunya ada finishing. Bagian finishing itu untuk membuang-buang benang yang berlebih, kemudian untuk membuat jari tangan, jari kaki, kemudian membentuk muka. Jadi mukanya ini bagian mata ini akan kita tarik menggunakan benang supaya dia lebih terbentuk mukanya begitu. Menurut pengalaman saya ya, kesulitannya awal itu jadi gini, saya merintis sendiri dengan ya nggak yakin ya ini apakah bisa berjalan atau tidak gitu. Cuma yang namanya proyek-proyek waktu itu saya sih nggak berpikiran bahwa saya bisa produksi sebanyak ini gitu kan. Jadi waktu itu saya santai aja gitu kan. Cuma kebetulan dikasih rezeki oleh Allah bahwa banyak orderan yang masuk, akhirnya saya bisa membawa beberapa tetangga saya untuk ikut membantu gitu ya. Tapi di saat itu saya ada keadaan yang mengharuskan saya untuk pindah dari tempat tinggal yang saya tinggalin saat itu. Jadi otomatis saya mulai lagi dari awal dengan di tempat tinggal yang baru gitu. Akhirnya saya sendiri lagi, sumber daya manusianya saya harus cari lagi, sementara di lingkungan saya banyak ibu-ibunya sudah bekerja gitu. Jadi agak sulit juga. Jadi waktu itu tuh sempat yang saya di kondisi yang tidak produksi karena bingung, tidak ada yang membantu gitu ya. Nah, akhirnya pelan-pelan saya cari, ada yang tertarik ya sudah saya ajak. Nah, dari situ sampai sekarang saya tidak berhenti produksi dan alhamdulillah produksinya sekarang sudah konsisten. Dari yang tadinya mungkin penjualannya tidak terlalu banyak atau mungkin satu bulan hanya bisa produksi berapa item gitu ya, sekarang sih pelan-pelan sudah mulai naik sekitar 250 sampai 300 item per bulan gitu. Tips dan triknya untuk membangun usaha ini ya, saya itu dari dulu pokoknya berpikiran bahwa saya harus mempunyai penghasilan, saya harus bisa menghasilkan uang sampai saya tidak sanggup lagi gitu ya. Saya punya prinsip seperti itu karena itu dia, biaya hidup makin lama makin mahal, pendidikan anak juga makin lama makin mahal gitu ya. Kemudian tidak ada jaminan juga bahwa suami kita hidupnya mungkin lebih lama dari kita, tidak ada yang tahu gitu ya. Jadi saya menyiapkan diri saya sendiri untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa kita hindari di masa depan gitu kan. Jadi saya nggak mau, karena banyak pengalaman-pengalaman yang saya lihat dari orang-orang sekitar saya tuh ya gitu ya, ketika mungkin suaminya meninggal atau mungkin bercerai atau apa, jadi sudah tidak ada pegangan gitu kan. Nah, saya tidak mau itu gitu kan. Mungkin
bukan money oriented ya, tapi lebih ke saya harus punya pengalaman yang bisa saya gunakan nanti untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa saya hindari gitu. Itu aja sih, dan pengalaman-pengalaman itu juga nanti kan bisa saya wariskan untuk anak-anak saya gitu kan. Nah itu kan jadinya kenapa saya sampai saat ini terus berusaha, terus belajar, terus menerima challenge dari buyer-buyer saya untuk membuat sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah saya buat, atau mungkin nggak pernah kepikiran bahwa saya mampu untuk membuatnya. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Nah dari situ lahirlah konsistensi gitu. Jadi saya konsisten untuk membuat terus, karena untuk produk-produk seperti kita, untuk saya ini kan memang tidak diperlukan orang setiap hari, berbeda dengan bahan pokok ya, seperti kuliner, makanan, itu kan pasti dibutuhkan setiap hari oleh orang-orang. Tapi untuk yang di bidang kreatif seperti boneka ini, mungkin orang tidak akan membeli setiap hari gitu kan. Jadi saya perlu konsisten untuk terus berproduksi, untuk terus berinovasi, supaya produk-produk saya nanti bisa dikenal oleh masyarakat luas. Itu konsisten. Dan jangan gampang menyerah, karena namanya usaha ya pasti ada naik turunnya, ada kendalanya, ada masalahnya, itu harus kita hadapi. Dan yang paling penting kita harus suka ada dengan apa yang kita lakukan. Kebetulan memang saya hobinya di bidang crafting, saya suka, jadi bekerja tidak pernah merasa berat. Ketika ada masalah pun juga alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Tuh. Kalau untuk saya, salah satu sebenarnya ada satu hal yang saya sesali gitu sampai saat ini. Saya itu waktu itu selalu melihat diri saya akan berwirausaha di usia 25 tahun. Saya akan berhenti kerja, saya akan mulai berwirausaha di usia 25 tahun. Tapi ketika saya berusia 25 tahun, itu pekerjaannya saya malah justru sedang bagus-bagusnya. Karir pun juga sedang baik-baiknya gitu ya. Jadinya saat itu impian saya terlupakan gitu. Nah sekarang berasanya itu, sekarang ketika saya sudah berhenti bekerja, lalu saya mulai wirausaha, dan ternyata alhamdulillah Allah beri rezeki, usaha saya bisa berkembang. Jadi saya mulai berpikir harusnya ini bisa terjadi lebih cepat gitu ya. Kenapa waktu itu kalah dengan ego saya untuk bekerja, untuk stay di tempat kerja yang zonanya nyaman gitu ya. Itu sebenarnya salah satu penyesalan saya gitu, karena penghasilan dari wirausaha itu tidak bisa disepelekan. Kadang kita melihat di pinggir jalan orang hanya berdagang gitu ya, hanya berdagang entah mungkin sate ayam atau apa, atau kuliner-kuliner yang lain. Tapi sebenarnya penghasilan mereka tidak bisa disepelekan dibandingkan dengan pekerjaan kantoran. Itu membuka wawasan saya ya, bahwa yang bekerja di kantor itu belum tentu gajinya sebesar dengan yang usaha di pinggir jalan itu. Nah itu jadi saran saya, ketika masih muda berwirausahalah gitu kan. Percobaan pasti akan ada gitu, tapi ketika kita bisa menghadapinya, nanti otomatis rezeki itu akan mengikuti lah. Quotes hidup kalau berhubungan dengan wirausaha, kamu tidak pernah tahu potensimu seperti apa. Gali terus, jangan pernah menyerah, karena di dalam diri kita tersimpan potensi yang sangat besar. Itu sih. Cut, sis. Nanti,